api neraka. Itu luar biasa kalau kita senang dengan bulan suci Ramadan. Ya, senang dari segi ibadahnya, semangat, pahalanya meningkat, berlipat ganda, dan juga dalam berbagai hal dalam bulan Ramadan kita ini sungguh senangnya, sungguh bahagianya dengan adanya bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu baru mukadimah. Yang kedua, Al-Fajr insyaallah akan membawakan setiap bulannya syariahnya kita akan ngebahas tentang akidah ahli sunnah wal jamaah dalam kitabnya Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Nah, kalau Al-Fakir kita mau fokus ke ilmu akidah karena ilmu akidah itu adalah ilmu yang amat penting bagi setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Tingkatan ilmu yang tertinggi yang pertama adalah akidah, yang kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Ilmu akidah itu ilmu yang paling utama. Kenapa paling utama? Karena ilmu akidah adalah ilmu yang berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan hati kita. Keyakinan keimanan ini harus diperkuat oleh kita sebagai orang beriman. Maka dari itu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari membahas secara detail tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini amat luar biasa. Insyaallah kita sama-sama memahaminya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala. Faslun. Adapun satu pasal. Fi bayani sunnati wal bid'ati. Pembahasan tentang sunnah dan juga bid'ah. Nah, sebelum masuk ke apa yang dimaksud dengan sunnah, apa yang dimaksud dengan bid'ah, kita muqaddimah dulu. Apa sih yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah? Nah, teh ahlus sunnah wal jamaah teh gitu kan. Pada bahasa urang teh kudu Islam ahlus sunnah wal jamaah. Islam ahlus sunnah wal jamaah teh NU umpamanya gitu kan. Nah, itu jelas. NU itu adalah menganut Islam ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kita harus tahu dulu, orang tidak terang naon anu dimaksud Islam ahlus sunnah wal jamaah teh. Ampe banyak pertanyaan istilah ahlus sunnah wal jamaah sampai saat ini teh naon teh ahlus sunnah teh kudu apal atuh gitu kan. Dan sekitar, urang mah ahlus sunnah wal jamaah aswaja gitu kan. Mana mah lain umpamana contoh gitu kan. Coba tanya arek ahlus sunnah wal jamaah naon? Tanya cici erak sorangan gitu kan. Malu sendiri gitu kan. Maka dari itu apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Jawabanana ahlus sunnah wal jamaah berarti tilu kalimah. Tilu kalimah kurang bahas sesingkat mungkin. Jadi SPJ lah gitu kan. Singkat, padat dan jelas. Ahlu as-sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah teh aya tilu kalimah lah kalau di bahasa Arab mah. Kalau di Indonesia mah nanti 3 kata. Nah, ahlus sunnah wal jamaah. Ahlun. Apa makna ahlun? What is the meaning of ahlun? Nah, teh ari ahlun teh. Ahlun bimakna al-ashirah. Non al-ashirah teh diartikan secara bahasanya adalah kerabat. Wadawul kurba, orang terdekat. Yaitu disebut ahlun. Makanya kan ahlul bait. Umpamanya lamun ieu mah bisa oge ahlun tersebut teh diartikan penduduk. Umpamanya ahlul Cibatu, penduduk Cibatu. Nah, eta secara bahasanya. Nah, bisa juga diartikan juga ahlun tersebut yaitu non ya semacam diartikan kerabat, terus oge orang terdekat. Bahkan bisa juga diartikan ahlun itu penduduk. Nah,
oh ya mah ahli Cibatu umpamanya gitu kan, penduduk Cibatu sajabina gitu kan. Nah, itu ahlun secara bahasa. Kedua, naon anu dimaksud as-sunnah. Nah, iya nyambung kan karena kita. Naon anu disebut as-sunnah? As-sunnah bid-dhammi. As-sunnah bid-dhammi dengan di apa? Didomahkan. Naon anu didomahkan? Sinna didomahkan. Wat tasdidi dan juga ditasdidkan nunnya. Kama qala Abul Baqa fi kulliyatihi. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Abu Al-Baqa dalam kitab Kulliyah. Lugotan, non anu dimaksud as-sunnah menurut bahasa. What is the meaning of sunnah? Secara bahasanya non at-tariqah. Non anu dimaksud tariqah jalan, cara. Jadi sunnah menurut bahasa yaitu tariqah. Apa yang dimaksud dengan tariqah? Jalan, cara, gitu kan? Walau ghairu mardiyah, sanajan teu diredoan. Sanajan teu diredoan. Contoh, jalan menuju Sarkem. Lamun menurut bahasa eta teh sunnah eta teh, lamun cek bahasa gitu kan? Menuju tempat diskotik. Eta teh lamun cek bahasa mah sunnah eta teh, kan eta mah sunnah menurut bahasa mah jalan, gitu kan? Artinya jalan. Jalan walaupun tidak diridhoi. Kalau jalan itu bukan nama. Eta non sunnah menurut bahasa. Wa syar'an. Sunnah menurut istilah. Menurut istilah non ismun min tariqatil mardiyatil maslukati fiddin. Nah, menurut syara yaitu nama sebuah jalan yang diridhoinya. Nah, yang diridhoi yang ditelusuri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fiddini salaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairu mimman huwa alim fiddin. Oleh Rasulullah SAW atau yang lainnya yang tahu agamanya seperti para sahabat sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, dalam hadis kanjeng Nabi naon cenah? Alaikum bisunnati, pegang eratlah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnah-sunnah para sahabatnya. Wa urfan ma wadhafa alaihi muqtadiyan nabiyyan kana awwaliyan wa sunni mansubun ila sunnati mulibatta bin nisbah. Dan menurut uruf terminologi, sunnah itu apa yang dibiasakan oleh Nabi maupun oleh para wali. Karena sunni dinisbatkan kepada sunnah yang kuantaknya untuk dinisbatkan. Jadi sunnah tersebut adalah sebuah nama jalan yang diridhoi dan juga caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dari segi ucapan, perbuatan dan juga takdirnya. Apa yang disebut dengan takdir? Persetujuannya. Maupun dari segi sifatnya, sifat jisimnya dan juga sifat akhlaknya. Itu yang disebut dengan sunnah. Nah, itu yang disebut dengan as-sunnah. Kalimat yang ketiga, al-jamaah. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Yal umur allati yattafiqu 'alaiha sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu suatu perkara yang disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW seperti halnya khulafaur rasyidin. Dan kalimat jamaah tersebut dinisbatkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man arada buhatal jannah falyazim al jamaah." Barang siapa yang menginginkan harumnya surga,
falyazim, maka lazimkan berjamaah. Bukan dimaksud berjamaah dengan sholat saja. Kita berjamaah dari segi rapat, kita berjamaah dalam gotong royong. Itu yang dimaksud dengan berjamaah. Makanya dalam kitab Kepin Sholat itu disebutkan jamaah itu menurut bahasa itu at-ta'ifah. Apa yang dimaksud dengan jamaah? At-ta'ifah. What is the meaning of ta'ifah? Golongan. Hizbun. Komunitas. Nah, makanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama. Artinya golongan Nahdlatul Ulama. Itu sebuah jamaah yang luar biasa. Nahdlatul Ulama itu adalah suatu gerakan untuk kemaslahatan umat Islam, kemaslahatan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sangat spektakuler, amat luar biasa. Tak bisa diragukan lagi. Militansi Nahdlatul Ulama itu untuk apa? Memperhatikan umat Islam. Yang diperhatikan yang paling inti adalah memperhatikan akidahnya, memperhatikan fikihnya, memperhatikan akhlaknya yang luar biasa tersebut. Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini alhamdulillah sudah terorganisir dengan rapi, dengan cantik. Bayangkan Ahlus Sunnah di luar negeri sana. Ya, ada aswaja tapi belum terorganisir. Makanya ada suatu kaul gini. Al-haqqu bila nizam taglibu al-haqqu bila nizam taglibu binidhamil batil. Jika hak tidak terorganisir akan kalah dengan apa? Orang batil yang terorganisir. Nah itu. Kita melakukan kebenaran, menyampaikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari segi akidah, fikih maupun akhlak maupun yang lainnya, itu harus terorganisir. Makanya lihat di negeri yang lain, aswajanya mohon maaf agak mulai redup sedikit-sedikit. Tapi di Indonesia, alhamdulillah, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ini membuat organisasi ini tidak gegabah. Itu gegabah bukan nama. Ujung-ujungnya organisasi yang kelompok pokoknya mah. Terus juga orang mah yang organisasi grup romli gitu kan, noman liar gitu kan. Yang penting dia bukan nama. Hadratus Syekh mah tegagabah gitu kan, istikharah, dongkapan ka guruna gitu kan. Dengan proses yang panjang. Itu apa? Lima selahatil ummah dari segi keagamaannya. Keagamaannya terbagi juga dari segi akidahnya, fikihnya, akhlaknya. Itu. Maka dari itu Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia alhamdulillah utuh. Karena apa? Terorganisasi dengan rapi, dengan cantik. Bahkan sampai kita semua merasakan amaliyah Nahdliyah ini sampai saat ini masih terasa, masih ada. Di Cibatu aya gini teh amaliyahna. Ya. Aya gini. Ya. Tahlilan aya gini. Ya. Kunut aya gini. Ya. Wiridan aya gini. Ya. Ratiban aya gini. Iya beres. Nah, kenapa masih ada? Karena terorganisir Ahlussunnah wal Jamaahnya. Coba lamun tidak terorganisir, ujung-ujung leunit we nutup we. Beres latte, cup, langsung teh, rep sare, leres deh. Nah, itu yang dimaksud dengan jamaah tersebut. Itulah sangat luar biasa. Bahkan ada suatu kaul, makanya al-jama'atu rahmatun. Adapun jamaah itu adalah rahmat. Wal mubarakatu adabun. Apa tuh mubarakatun adabun? Dan sendiri-sendiri atau juga berpisah itu ada sebuah adab, sebuah siksaan bagi kita. Maka dari itu kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu harus selalu berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Saling bantu, saling solid. Apalagi solid dalam menjaga marwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zaman sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, khususnya di Sukabumi, sedikit demi sedikit akan mulai meredup.
dengan ajaran yang apa gitu kan, semacam Wahabis dan sebagainya, untuk menghilangkan tradisi salaf. Alhamdulillah di saat walaupun sekarang masih kuat, jangan orang Cisaat itu jangan merasa kuat. Kuat harus diperkuat lagi. Kenapa harus diperkuat lagi? Kalau kita kuat harus diperkuat lagi. Insya Allah Aswaja di Cisaat khususnya lebih mantap, lebih utuh. Coba kalau tidak kuat, makanya tradisi-tradisi salaf itu akan menghilang sedikit demi sedikit. Hilang ratibanana, hilang wiridanana, hilang tahlilanana, hilang oke selamatanana. So, lalu hilang tradisi salaf tersebut. Tradisi yang tadi disebutkan itu tradisi yang baik dan juga masih satu sandaran dengan syara. Itu amat luar biasa. Maka itu pengajian kali ini adalah satu kalimat. Satu kalimat. Apa itu? Kembalikan tradisi salaf yang telah punah oleh mereka, sambil mengembangkan hal-hal baru tanpa menghilangkan tradisi salaf. Apa yang dimaksud dengan salaf? Adalah orang-orang yang terbaik di zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga ulama terdahulu itu disebut dengan salaf. Bahkan kalau menurut Al-Fakir sendiri, saya pribadi, bahwasanya Habdutus Syekh dan juga ulama-ulama terdahulu itu Al-Fakir bilang itu adalah orang salaf. Orang salaf. Kenapa orang salaf? Orang salaf tersebut menjalankan kehidupannya dengan etika, dengan adab, dengan penuh sopan dan santun. Bahkan hampir semuanya mempraktekkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ikutilah mereka-mereka ini sebagai orang salaf yang luar biasa telah menjalankan misi risalah Nabi ini dengan penuh cinta, dengan penuh ikhlas. Maka ayo kita kembalikan tradisi salaf ini untuk menjalankan misi dakwah ini dengan penuh cinta, penuh keikhlasan, tanpa ada pamrih, tong mentak KMWC, tong mentak KPAC, hartana. Dakwah ke sekolah manapun, dakwah ke arena masyarakat manapun, tanpa rasa pamrih, ikhlas lillahi ta'ala untuk menjaga marwah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Sambil kami ini sebagai syabab itu pemuda, yaitu yang mempunyai inovasi baru. Tapi ingat para pemuda, silahkan mengembangkan hal-hal baru ini, tapi dengan syarat jangan meninggalkan, jangan menghilangkan tradisi salaf yang terdahulu itu. Makanya dari itu jargon Nahdlatul Ulama adalah al-muhafadzatu 'alal qadim as-salih wal akhlu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang baik sambil mengembangkan hal-hal yang baru yang lebih baik. Itulah al-jamaah. Maka disimpulkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ungkapan dari pembelajaran yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan juga ulama-ulama. Itu yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ada pun dalam kitab Al-Kawakibul Lama'ah, Ahlus Sunnah wal Jamaah alladzi lazamu sunnat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tariqat as-sahabah fil aqaid ad-diniyah wal a'mal badaniyah wal akhlaq al-qalbiyah. Jadi kalau orang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah melazimkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga cara sahabat, jalannya sahabat, tariqahnya ulama salaf dari segi akidahnya, dari segi ibadahnya, amal solehnya, dari segi akhlaknya. Itu disebut orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah kita Imam Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau lahir di abad ketiga Hijriah, sekitar tahun 200 sekian Hijriah, dan juga wafat di abad ketiga juga, berarti beliau kategori orang salaf. Kalau ada orang pembaharu
dan menyesatkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu orang yang keliru, yang tak perlu dijawab oleh kita. Bahwasanya kita patuh dengan mengikuti ulama salaf dan kita memegang akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tersebut, ternyata beliau itu adalah orang salaf. Nabi SAW mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baiknya abad yaitu abadku. Tsummal ladina yalunahum, kemudian abadnya para sahabat. Tsummal ladina yalunahum, dan juga abadnya para tabi'in. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari hidup di zaman siapakah itu? Tabi'in atau sahabat? Hidup di zaman tabi'in. Berarti kategori beliau itu adalah kategori orang salaf. Lalu mohon maaf, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang namanya kene gitu kan, 1800 sekian gitu kan, lama disebut. Makanya kan kata Nabi khairul qurun qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baiknya abad yaitu abadku, berarti zaman Nabi. Tsummal ladina yalunahum, abad sahabat. Tsummal ladina yalunahum, abadnya tabi'in. Kemudian tabi'in ulama salaf yang lainnya. Nah, maka itu alhamdulillah kita mengikuti akidah salafus saleh, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Al-Maturidi. Imam Al-Maturidi juga adalah bagian daripada orang salaf. Itu yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, fondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah ada mabadainya. Singkat aja. Satu, fondasi tawassut atau juga wasatiyah. Satu, fondasi dari segi wasatiyahnya. Nabi Muhammad SAW menjalankan risalahnya itu al-wasatiyah, yaitu adalah tengah-tengah, gak terlalu kenceng, gak terlalu lembek, tengah-tengah saja. Makanya dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, jadilah sebagai umat yang wasaton. Artinya apa? Di tengah-tengah. Artinya di tengah-tengah. Enggak kencang, enggak lembek. Kita di tengah-tengah dengan catatan kita mendakwahi risalah Nabi ini dengan penuh cinta, penuh keikhlasan, dan juga harus wasatiyah. Dan juga fungsi wasatiyah tersebut adalah merangkul semua insan, baik orang muslim maupun non muslim. Makanya kita rangkul dengan cara apapun. Bisa jadi dakwah di tempat sarkem, itu berarti orang wasatiyah. Orang sarkem naon delawe pokoknya nama. Kayak ujung-ujungnya kan ngilu ka urang gitu kan. Ada mah mancing naon delawe gitu kan. Pasok naon delawe. Kayak ujung-ujungnya ngilu ka urang. Ngilu. Nurut ka urang, sabab urang teh naon wasatiyah teh, efek dari wasatiyah tersebut adalah merangkul semua manusia, baik non muslim maupun non muslim, baik suku manapun, pokoknya mah dirangkul walaupun beda. Kedua, fondasi tawazun. Non fondasi tawazun, fondasi keseimbangan. Jadi lamun fondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah anu kedua yaitu keseimbangan. Dalam setiap urusan. Setiap urusan itu harus benar-benar balance. Kalau kata bahasa anak muda mah di era 5.0 mah harus balance, harus seimbang. Lihat situasional, gimana cara dakwahnya. Kalau dakwah sendiri hal biasa, bagaimana kalau dakwah di hadapan preman? Bagaimana dakwah di hadapan orang yang benar-benar paham agama? Itu yang harus kita raih. Yaitu namanya tawazun, harus seimbang. Ada pun juga yang ketiga, yaitu adalah i'tidal. Apa itu i'tidal? Yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah fondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah di bulan depan kita akan meneruskan tentang sunnah plus ngebahas bid'ah. Wallahu a'lamu bishawab.